الحمد لله القوي العظيم الرقيب الشديد يدبر خلقه كما يشاء بحكمته فهو فعال لما يريد أحكم ما شرع وأتقن ما صنع وهو الولي الحميد حد لعباده خدودا ونظم لهم تنظيما أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك القهار فلا ضد له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله القائم بأمر الله الناصح إلى عباد الله على الرشد والصراط المستقيم صلى الله عليه وعلى آله ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أوصيكم وإياي نفسي بتقوى الله faqad fazal muttaqun. Hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan Allah, marilah dalam kesempatan Jumat kali ini kita berusaha untuk menjaga dan meningkatkan iman yang sudah kita miliki. Saya yakin sekali bahwa iman ini sudah lama bersama kita. Bahkan sejak lahir kita sudah yakin kepada agama ini. Tetapi hadirin sekalian, yang perlu difahami dan diketahui bersama adalah lamanya kita beriman kepada Allah bukan jaminan bahwa iman itu akan selalu bersama kita. Oleh karena itu menjaga dan meningkatkan iman merupakan kewajiban mutlak masing-masing di antara kita. Banyak sekali cara yang bisa kita lakukan, salah satu di antaranya adalah menghadiri ibadah Jumat seperti yang kita lakukan saat ini. Oleh karena itu hadirin sekalian, kalau bukan karena alasan yang syar'i, jangan sampai meninggalkan ibadah Jumat. Kenapa hadirin sekalian? Karena di dalam ibadah Jumat itu minimal ada satu ayat, minimal ada satu hadis yang disampaikan. Apa harapannya? Ini sebagai bekal kita minimal satu pekan berikutnya. Jadi kalau hari ini datang hari Jumat, kita diingatkan oleh khotib Jumat dengan satu ayat atau satu hadis, harapannya bisa untuk besok hari Sabtu, Ahad, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, datang lagi Jumat, diingatkan lagi. Begitulah seharusnya siklus orang yang beriman. Harapannya bahwa kehidupan kita ini semakin hari semakin baik. Belum lagi bahwa kita saat ini dimanjakan dengan teknologi, sehingga kita bisa melihat, mendownload atau ikut berpartisipasi dalam ceramah atau kajian-kajian keislaman di berbagai tempat, di platform-platform yang ada, termasuk di media sosial. Ini salah satu cara bagaimana kita bisa meningkatkan iman dan takwa kita. Hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan Allah, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, An Abi Dzar Jundub bin Junada, dari Abi Dzar, nama aslinya adalah Jundub bin Junada radhiyallahu anhu. Qultu ya Rasulullah ayyul a'mali afdal. Abi Dzar bertanya kepada Rasul, ya Rasul, amal apakah yang ibadah, amal apakah yang pahalanya jika aku lakukan paling besar? Jadi ini merupakan karakter manusia. Saya, Bapak, hadirin sekalian, kira-kira karakternya ya sama dengan Abi Dzar. Bagaimana kita bisa beramal tidak terlalu banyak tapi pahalanya besar. Ini karakter manusia pada umumnya begitu. Jadi Abi Dzar bertanya, ayyul a'mali afdal. Jadi amal apakah jika aku kerjakan pahalanya paling besar? Maka Nabi mengatakan, al-imanu billah wal jihadu fi sabilihi, yaitu engkau beriman kepada Allah dan berjuang di jalannya. Ingat hadirin sekalian, jihad dalam hadis ini artinya perang, ya, perang melawan musuh Allah, ya, bukan bersungguh-sungguh. Saya ulang kembali, kata jihad dalam hadis ini ulama hadis sepakat maknanya berperang.
Qultu ayyur riqabi afdal. Ini pertanyaan kedua. Jadi yang pertama tadi sudah dijawab oleh Nabi. Sekarang pertanyaan kedua, kalau budak, dulu hadirin sekalian di zaman Nabi masih dibolehkan perbudakan. Budak seperti apa yang aku merdekakan, kata Abi Dzar. Nabi mengatakan anfasuha inda ahliha, yaitu budak yang paling dicintai oleh pemiliknya. Apa konsekuensinya hadirin sekalian kalau budak itu dicintai oleh pemiliknya? Maka konsekuensi logisnya adalah aksaruha samanan. Maka biasanya harganya mahal. Hadirin sekalian, hadis ini para muhaddisin mengatakan ini sebetulnya bicara tentang gradasi sedekah. Jadi bab ini terkait sedekah. Jadi sedekah yang pertama dan paling utama adalah yang nomor satu, yaitu infak jiwa. Karena orang kalau berjuang di jalan Allah, orang berperang itu pilihannya cuma dua. Kalau tidak hidup, ya mati syahid. Itu aja pilihannya. Yang kedua, ini adalah berjuang dengan harta. Simbolnya adalah memerdekakan budak. Apa kata Abi Dzar berikutnya? Fa'illam af'al, kalau saya tidak bisa melakukan gimana? Jadi mungkin kalau disuruh berjuang di jalan Allah belum mampu, kemudian memerdekakan budak tidak cukup modal. Nah, kemudian Nabi mengatakan, qala tu'ainu sani'an au tasna'u li akhraq. Kalau yang dua-duanya kamu tidak bisa lakukan, maka pilihlah yang nomor tiga. Apa kata Nabi? Tu'ainu sani'an au tasna'u li akhraq. Kamu bantu orang lain, membantu pekerjaan orang lain, atau kamu ambil alih pekerjaannya. Ini maknanya adalah sedekah grade ketiga, yaitu dengan tenaga. Jadi yang pertama dengan jiwa, yang kedua dengan harta, dan yang ketiga dengan tenaga. Maka Abi Dzar mengatakan, qultu ya Rasulullah ara'aita in da'uftu am ba'dil amal. Ya Rasul, bukankah engkau tahu bahwa aku ini salah satu sahabat yang paling lemah secara fisik. Jadi sudah diberi gradasi, sudah diberi pilihan-pilihan sama Nabi. Abi Dzar masih nawar, ya, mengatakan bahwa saya ini adalah orang yang paling lemah secara fisik. Jadi disuruh untuk sedekah jiwa tidak mampu, sedekah harta tidak mampu, tenaga juga tidak bisa. Maka kata Nabi yang terakhir, jika tiga-tiganya tidak bisa engkau lakukan, apa kata Nabi? Takufu syarraka anin nas. Tahanlah keburukanmu dari manusia. Maka ini menjadi pelajaran bagi kita para jamaah, khususnya yang hadir hari ini, khususnya bagi yang aktif di media sosial. Tolong hati-hati. Apakah tulisan-tulisan kita ataukah gambar-gambar yang kita kirim di media sosial itu kira-kira menyebabkan orang sakit hati apa tidak? Kira-kira menyebabkan orang tersinggung apa tidak? Ini tolong hati-hati, karena betapa banyak bahwa tulisan-tulisan begitu menyebar begitu mudahnya, tapi tidak sedikit itu menyebabkan orang sakit hati, tersinggung, bahkan marah kepada kita. Oleh karena itu mari kita tunjukkan hadirin sekalian simbol keislaman kita. Jangan sampai simbol keislaman kita itu adanya hanya di masjid. Sementara kalau sudah di pasar sudah tidak ada. Di tempat kerja tidak kelihatan. Di kampung apalagi. Mari kita tunjukkan. Dengan cara apa? Dengan cara kita ngomong, dengan cara kita bersikap, bertanduk, tunjukkan bahwa kita adalah seorang muslim. Kenapa hadirin sekalian? Karena hadis berikutnya mengatakan, fa innaha shadaqatum minka ala nafsika. Karena yang demikian itu, perbuatan baik-baik itu tadi kata Nabi adalah sedekah darimu untuk dirimu sendiri. Mudah-mudahan hadirin sekalian kita bisa melakukannya. Aqulu qouli hadza wastaghfirullaha li wa lakum. Alhamdulillahi hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan Allah, secara teori antara menjalankan perintah dan menjauhi larangan, saya ulang kembali, secara teori
itu mestinya lebih mudah menjauhi larangan. Karena kalau menjalankan perintah kita butuh modal. Dari hadis Abi Dzar tadi dikatakan, dan bisa kita ketahui bisa dengan nyawa, bisa dengan harta, atau dengan tenaga. Tetapi kalau hanya menjauhi larangan, tidak butuh modal. Cukup diam saja tidak melakukan. Itu secara teori. Tapi faktanya hadirin sekalian, betapa banyak di antara kita yang justru terjebak dalam kemaksiatan. Oleh karena itu, melalui mimbar yang mulia ini saya ingatkan, mari kita berhati-hati, mari kita lihat kembali apa yang kita lakukan sebelum bertindak, sebelum mengucap, mari kita pikir dulu, apakah ini baik untuk saya ucapkan ataukah mending saya tutup saja. Karena hadirin sekalian, itu jauh lebih baik daripada kita mengucapkan sesuatu tidak ngerti makna dari ucapan kita, baru kita sadar setelah itu. Oleh karena itu mudah-mudahan Allah memberikan kita keistiqomahan untuk tetap di jalannya, menjalankan apa yang diperintahkan, baik yang diwajibkan maupun yang disunahkan, dan menjauhi apa yang dilarang oleh Nabi dan Allah, baik itu yang diharamkan termasuk yang dimakruhkan. Dan mudah-mudahan apa yang kita rencanakan di masa yang akan datang, semua itu adalah rencana-rencana baik yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Innallaha wa malaikatahu shalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa sallim wa radhiyallahu ta'ala an kulli sahabati Rasulillah ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat ya qadiyal hajat rabbana la tuzigh qulubana ba'da id hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna istinabah. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Waladzikullahi akbar. Aqimussalah.